Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Malvin Irianto dengan NPM 2211049 dari kelas 1 TBMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Prediksi Resesi Ekonomi pada 2023 di Indonesia. Beberapa bulan lalu, kita dikejutkan dengan berita resesi ekonomi dari beberapa negara maju dan negara berkembang. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada tahun 2023 nanti akan terjadi resesi ekonomi global. Dan menurut survei Bloomberg, potensi Indonesia mengalami resesi itu sekitar 3% dan menjadi salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi pada 2023 nanti. Jadi apa sih itu resesi? Menurut Hannah Fatina, resesi itu adalah suatu kondisi ekonomi negara yang sedang memburuk. Hal itu terlihat dari PDB atau produk domestik bruto yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kemudian tingginya angka pengangguran hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi terjadi saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu yang lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian hampir semua negara di dunia ini yang mengalami resesi dikarenakan banyak faktor, mulai dari pandemi virus corona yang terjadi sejak 2020 silam hingga sekarang, dan dilanjutkan dengan invasi Rusia ke Ukraina pada beberapa bulan lalu. Hal inilah membuat ketidakpastian ekonomi global. Pada saat pandemi kemarin, perekonomian suatu negara melambat karena turunnya daya beli masyarakat. Kemudian pada invasi Rusia yang dilakukan Rusia oleh ke Ukraina tersebut membuat harga minyak di dunia melambung tinggi dan membuat beberapa harga pangan melambung tinggi juga dikarenakan Ukraina sebagai negara pengekspor pangan tidak bisa mengekspor pangannya karena diinvasi oleh Rusia. Dan Rusia sebagai pengekspor minyak bumi terbesar tidak bisa mengekspor minyaknya karena didenda atau disanksi oleh beberapa negara barat dan juga beberapa negara di Asia. Kemudian dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia secara ekstrim dan bersamaan. Karena karena kenaikan suku bunga ini dilakukan oleh beberapa bank untuk menekan angka inflasi yang terjadi saat ini. Kemudian, menurut beberapa pakar ekonomi Indonesia, Indonesia akan diprediksi lolos resesi pada tahun 2023 mendatang. Namun, kita tidak boleh cepat puas dan lengah karena pada bulan Oktober hingga November kemarin, banyak sekali startup yang ada di Indonesia melakukan badai PHK. Dari sini kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, serta ada 6 prediksi penyebab resesi ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia berpotensi menghadapi resesi karena keadaan ekonomi global yang buruk, adanya kenaikan suku bunga bank dari dampak inflasi, kemudian terjadinya krisis pangan dan krisis energi, serta terjadinya ketidakpastian pasar dan beban utang. Meski pada kuartal pertama 2022 kemarin, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,01%, lalu pada kuartal kedua sebesar 5,44%, dan pada kuartal ketiga itu sebesar 5,72%. Hal ini dikarenakan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan B20 dan G20 yang membuat Indonesia meraih kepercayaan besar di mata dunia. Namun Indonesia tidak boleh cepat berpuas diri dan lengah pada 2023 mendatang. Karena menurut Pandu, pada 2023 nanti Indonesia akan menghadapi banyak tantangan yang harus diwaspadai dan juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menurut Edi, ada beberapa sektor yang akan bersifat defensif ketika resesi nanti. Sektor-sektor ini diprediksi akan mengalami kenaikan ketika resesi, seperti bahan baku dan konsumen primer. Kemudian energi kemungkinan juga naik, serta kesehatan akan ikutan naik. Kemudian cara untuk menghadapi resesi yaitu yang pertama mulai berhemat, yang kedua mulai mencari pendapatan tambahan, yang ketiga berinvestasi dan menabung, yang keempat siapkan dana darurat atau asuransi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.